Saya Hanai. Hanai, jadi saya ramen ini ya. Ramen yang ada di Osaka. Heya maksudnya artinya ketulisan. Dan Jepang banget karena kalau ambience-nya, taste-nya juga itu Jepang banget. Bahkan ada beberapa memang kita tuh import dari negaranya langsung. Kita spesialis ramen beef. Ambil dari kolagen sapi. Masak menggunakan presto, namanya itu dia lebih creamy. Itu kalau kita biasa makan susu kan memang agak ada creamy taste. Dulu waktu makan di sini dikira susunya pakai susu Karena terlalu ini ya. mirip kayak seperti susu karena kalau yang pedas kita rekomendasi spicy yujan, spicy torijan, kita buat sendiri namanya akakara sauce, asemnya, kacangnya sedikit, asam manisnya, pedas gitu. Aku dibikin sedemikian rupa dari interior, dari bahan, dari apa? Ini Jepang aslinya ini kebetulan kita memang ada di kalau dibilang di Kota Denpasar bisa dibilang karena jalur besar di Sesetan kita lokasinya. Selamat siang. Selamat siang. Namanya siapa dulu? Nama saya Hanai. Hanai, kita lagi ada di Seiya Ramen ini ya. Di Sesetan. Di Sesetan. Denpasar. Ini kan ngobrol pengen tahu nih kayak gimana sih sebenarnya apa sih Seiya Ramen itu? Bisa dijelasin nggak kayak latar belakang atau apa Seiya Ramen itu? Kalau Seiya Ramen ini kan kebetulan memang ramen yang ada di Osaka. Ya. Nah, kebetulan ownernya kita sendiri itu tertarik untuk buka ramen karena ramen sekarang di Bali kan udah mulai happening karena orang banyak suka makan ramen. Terus kita tertarik mau buka yang otentik ramen. Jadi kita bawa brand ramen ini namanya Makotoya. Kalau yang Jepang kita bawa ke sini jadi namanya Seiya. Tapi artinya itu sama. Oh gitu. Artinya itu ketulisan. Oh artinya Seiya itu ketulisan. Seiya maksudnya artinya ketulisan dalam bahasa Jepang. Iya. Berarti ini namanya Jepang banget itu gimana? Kalau sudah Jepang banget karena kalau ambience-nya, taste-nya juga itu Jepang banget. Kalau bahan-bahannya itu sama kayak yang di Jepang juga berarti? Ya kalau bahan-bahan ada beberapa memang kita tuh import dari negaranya langsung. Oh gitu. Ini dari kota mana sih sebenarnya asalnya? Kalau Makotoya ini, saya ini asalnya dari Osaka. Oh dari Osaka. Osaka ramen. Ya. Jadi apa bedanya sama kayak ramen-ramen yang? Kalau di sini sih saya ini Makotoya ini dia spesialis ramen beef Paitan ramen. Jadi dia tuh ramen beef dan kita ambil dari kolagen sapi. Oke. Jadi sapi kita pakai ingredients itu dari tulang sapi. Oke. Itu prosesnya diapain? Kita masak menggunakan presto, jadi ada presto khusus untuk ramen itu kita masak selama 2 jam. Kalau sebenarnya biasanya kalau buat kayak untuk kolagen atau paitan ramen itu bisa makan waktu sampai 10 jam kalau kita masak ya normal ya biasa. Karena kita menggunakan alat pressure cook ini jadi kira-kira di 2 jam sampai 3 jam. Efeknya apa itu kalau buat rasanya kira-kira bisa digambarkan nggak? Rasanya itu kalau yang beefnya itu dia lebih creamy. Ada kita bisa kalau orang awam mungkin rasanya kayak susu. Padahal itu sebenarnya bukan susu. Kita pakainya tuh karena efeknya kolagen ya. Kolagen itu jadi kayak tulang sumsumnya itu keluar, jadi jusnya itu kalau kita biasa makan sumsum kan memang agak ada creamy taste gitu kan. Nah itu dia kita ambil red juice dia jadi supnya itu jadi tulang sumsum, ada ceker juga kita pakai terus sama tulang ayam itu memang kolagen jadi bukan susu karena orang dulu waktu makan kesini dikira susunya pakai susu karena terlalu ini ya mirip kayak seperti susu karena kuahnya karena teksturnya rasanya juga ini ya. Berarti selain sapi ada yang ayam juga nggak? Kita ada yang ayam, jadi ayamnya itu ada 2 tipe. Dia yang torijan sama yang tori paitan. Bedanya apa itu? Kalau torijan itu sendiri dia basic tori soyu, tapi itu ada mince ayamnya, jadi dia rasanya lebih light. Jadi kalau orang yang nggak suka creamy, nah jadi kita rekomendasiin biasanya yang torijan karena dia tuh memang kita punya kuah kaldu ayam aja yang kita rebus selama 2 jam. Jadi lebih light gitu ya? Lebih light, lebih ringan ya. Jadi kalau orang suka, kadang tuh udah ada beberapa tipe yang nggak bisa makan creamy, dia agak enak, jadi kita rekomendasiin yang torijan ramen. Torijan.
Tapi ada yang itu nggak bisa kan, kalau ada orang yang suka pedas tuh. Ada juga yang pedas. Kalau yang pedas kita rekomendasiin biasanya di spicy. Jadi Ya. ada varian kita ada yang biasa kuahnya, ada yang spicy. Jadi biasanya spicy Gyujan, spicy Torijang, Ya. spicy Taiwan. Itu pedas banget atau bisa diet? Kalau itu kita masih ngikutin standar Oh, iya. versi Jepang, jadi pedasnya itu masih mungkin kalau untuk orang Indonesia masih biasa aja, Oh, masih biasa. masih normal, malah menurut mereka kayak nggak kerasa pedas. Gitu. Iya. Sebenarnya itu pedas tapi itu karena kita ada kayak kita buat sendiri, namanya akakara sauce, jadi itu ada bikin asemnya, terus ada karena kita pakai ada seasoning dan lain-lain, jadi ada rasa kacangnya sedikit, terus ada asam manisnya, pedas. Tapi ada cabenya, tetap ada cabai. Ada bumbu cabenya, ada spicy oilnya. Oh, biasanya kan kalau di ramen biasanya kan cuma ada chili oil, nggak ada Ya, kayak kacang-kacangan Ya, atau itu apa. karena kita pakai akakara sauce gitu. Jadi kalau saya sih rasain memang ada bedanya, emang rasa aja beda, bukan kayak kita cuma kasih chili sauce Ya. kayak biasanya itu bukan. Kita memang kita buat sendiri, ada resepnya kita buat sendiri. Itu juga langsung dari Jepang Ya, ya? itu resepnya memang dari Jepang juga. Iya. Karena dulu kebetulan saya juga ikut training ke sana. Oh gitu, langsung gitu ya? Langsung training ke sana, jadi saya lihat juga mereka mau buat sendiri. Iya. Berarti bisa dikatakan sesuai standarnya Jepang lah. Ya, karena kita sebelumnya emang diberangkatin sama kita ada kerjasama, kita diberangkatin sama ownernya juga ke Oke. Jepang waktu itu. Kebetulan bukan Osaka, tapi di Okinawa. Oke. Karena kita mau belajar pembuatan mie-nya juga. Oh, berarti ini mie-nya juga homemade ya? Iya. Bukan homemade apa? Kayak yang bikin sendiri Kita ya? bikin sendiri, kita bikin sendiri mie-nya di sini karena kita punya alat mie juga. Oke. Kita buat sendiri juga mie-nya. Jadi, mie-nya juga ada 2 tipe gitu kan. Oh, ada beda. Ada tipe. Kalau untuk yang Torijang dia lebih chewy. Nah, kalau untuk yang Gyujan dia lebih agak sedikit keras tapi masih ada chewy-nya. Oh, gitu. Nah, kita buat sendiri bahan-bahannya. Kalau di main line-nya kayak Osaka-nya langsung itu biasa dari pabrik. Jadi waktu itu kita ke Okinawa karena mereka di sana ada mesin mie-nya. Oh, kalau di sini ada sekalian di sini. Iya, kita ada ruang mie, kita buat mie sendiri juga. Oh iya. Jadi bahannya standarnya sih semuanya Jepang banget lah Ya, dari Jepang, karena kita ikutin standarisasi dari sana. Karena memang kita mau bawa otentik ramen dari Osaka, memang kita mau benar-benar bawa ke sini. Oh, gitu. Jadi Seiya Ramen ini konsepnya otentik ramen lah gitu. Otentik ramen from Osaka. Oh, dari Osaka ya. Dan kebetulan nanti kita kedepannya ini mau ada menu baru, jadi kita ada launching juga menu yang lain. Oh iya. Kayak apa, kayak gyudon atau enggak? Kalau vegan nggak ada kayak Jadi bocorin ya? kita ini nanti kedepannya ada menu kayak lebih ke don-don, jadi kayak lebih ke rice bowl. Menariknya itu kalau saya sih di awal pastinya waktu trainingnya, Iya. karena kita memang budayanya beda di sana, dan saya lihat memang mereka di sana tuh kerjanya tuh memang serba cepat ya kalau di Jepang ya. Jadi kita makanya pengalaman itu mau kita bawa ke sini. Oh, oke. Jadi kalau pengalaman di sini sih lebih ke menurut saya kayak pengalaman menghandle tamunya, semakin makannya sini. Jadi kalau memang pengalaman paling berkesan untuk saya sebelumnya itu memang ya waktu kita training ke sana, kita pelajari semua. Berarti selain resep, bahan, juga SOP-nya itu juga Iya, di sini ya? kita bawa dari itu kan SOP dari Jepang juga. Iya. Walaupun kita ada beberapa yang kita mengikuti yang di sini juga. Iya. Beberapa yang kita ambil juga. Nah, ya. Bener-bener dibikin sedemikian rupa dari interior, dari ini, dari bahan, dari resep. Kalau Kak Eda sendiri kan juga Iya. interiornya mah ini. Kalau saya bilang termasuk memang yang so far saya lihat di sekitar Bali ya. Nah, ini Jepang ini. Iya. Dan kayaknya ini cuma satu-satunya di Indonesia juga ya. Kalau saya ini Iya. kebetulan di Bali memang yang pertama. Iya. Kebetulan memang kita yang pertama di Bali, tapi sekarang udah ada cabangnya di Jakarta. Oh, gitu Ya, maksudnya. tapi itu langsung dari dari- hotelnya langsung. Kalau ini kita kan franchise. Oh, iya. Terus kalau misalnya jam operasionalnya, terus lokasinya di mana? Kalau jam operasionalnya kita kalau hari weekdays biasanya itu dari buka dari jam 11, lalu kita tutupnya di jam 10. Oke. Kalau untuk weekend kita buka dari jam 11 juga, tapi tutupnya kita jam 11 malam. Oh, lebih malam ya? Ya, kalau lokasinya ini kebetulan kita memang ada di
Kalau dibilang Kota Denpasar bisa dibilang karena jalur besar Iya, bisa iya, setan iya. kita lokasinya. Di sebelah pom bensin. Di sebelah pom bensin. Jadi kebetulan juga billboardnya gede banget kan, jadi masih kelihatan, orang masih tahu sih. Iya. Oke deh, kalau gitu terima kasih Terima waktunya. kasih Kak, juga semangat. Ya, terima kasih sudah mendukung Raja Gunung Ikan. Iya, sukses.